Pemirsa, di atas kertas, mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun dalam politik praktis, hak prerogatif tidak benar-benar ada. Karena presiden pada kenyataannya adalah sandera politik. Benarkah itu semua merupakan akar masalah di Indonesia? Inilah Top Review. Pekan lalu, Partai Golkar menggelar buka bersama di Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Tampak hadir Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri serta petinggi Partai Golkar lainnya. Juga tampak jajaran pengurus DPD Golkar se-Indonesia. Dalam acara ini, Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 karena banyak dibantu suara dari Partai Golkar. Erlangga menyebut, dari data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, sekitar 75 hingga 80% kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin memilih pasangan Prabowo Gibran, sehingga bisa meraih suara 58% dan menang sekali putaran Pilpres. Karena itu, Partai Golkar minimal harus mendapat 5 kursi menteri. Saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58%, dan dari data Bapilu kali ini Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 75 sampai dengan 80%. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Luhut. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Menteri Kabinet sendiri merupakan hak sepenuhnya Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pasal 17. Karena itu, dua partai pengusung Prabowo Gibran, PAN dan Partai Demokrat, mengingatkan bahwa pengangkatan Menteri Kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Sepenuhnya menghormati hak prerogatif Bapak Prabowo sebagai insya Allah Presiden terpilih nantinya untuk kemudian menetapkan dan berbicara dengan pimpinan partai politik untuk kemudian menetapkan apa saja yang kemudian menjadi bagian dari hak dari partai-partai yang ikut mendukung beliau. Ya, jadi itu bagi kami PAN, domain itu ada di Ketua Umum, dan tentu bagi kami akan menghormati sepenuhnya apa yang disampaikan nanti kelak oleh Pak Prabowo dalam menjalankan hak prerogatifnya. Menteri itu, penetapan menteri itu adalah domainnya Presiden, dan berapa menteri kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya Presiden, dan ini pasti akan dibicarakan dengan partai-partai, dengan pimpinan partai-partai. Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya, dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif Presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, gitu, untuk mengambil keputusannya. Domain yang diberikan kepada Presiden tentu itulah yang nanti kita tunggu apa keputusan terbaiknya untuk memberikan portofolio kepada masing-masing partai pengusung. Kendati pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, namun dalam prakteknya di panggung belakang Presiden tidak sepenuhnya melakukan hal itu. Partai dengan jumlah kursi DPR yang lebih banyak akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Seperti pada 2019 lalu misalnya, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan pengusung utama pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin secara terbuka meminta jatah menteri yang lebih banyak, yakni 7 menteri. Hal
Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam Kongres kelima PDIP di Bali. Kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Ore, ore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Sip. Itu namanya baru pukulan dap. Pada akhirnya, PDIP benar-benar diberi 7 kursi menteri. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasona Lauli, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, kemudian Menteri Pan-RB Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jika kali ini Golkar meminta jatah 5 menteri, sebenarnya tidak berlebihan jika dibandingkan dengan jatah Menteri Golkar di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo saat ini. Di sini, Partai Golkar mendapatkan jatah 4 menteri strategis. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Kritik yang disampaikan partai anggota koalisi terhadap Golkar yang secara terbuka meminta jatah 5 menteri, rupanya membuat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terlihat sungkan. Jika sebelumnya ia menyatakan sudah membicarakannya dengan Capres Prabowo Subianto, kali ini ia mengaku belum membicarakannya. Soal politik Pak Prabowo itu udah bertemu sama Pak Prabowo langsung belum Pak? Oh, itu masih dalam pembahasan, kita nunggu pengumuman besok. Tapi di Bali katanya minta 5 menteri Pak. Apa? 5 kursi itu apa aja Pak? Wah, kita belum minta. Tetapi apa yang tampak di panggung depan politik kerap kali berbeda dengan apa yang terjadi di panggung belakang. Hak prerogatif Presiden pada akhirnya hanya menjadi mantra normatif. Sedangkan dalam praktiknya, Presiden kerap dipaksa untuk bagi-bagi jatah menteri berdasarkan pertimbangan politis, ketimbang pertimbangan teknokratis. Dan inilah mengapa Indonesia tak pernah benar-benar beranjak maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.